Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus nih ke satu inti persoalan yang sering banget kita alami ya. Kenapa sih ide bagus kita tuh kadang mental gitu aja? Dan gimana caranya biar orang lain ya lebih mau dengerin tanpa langsung pasang tameng. Nah, materi kita kali ini, terutama bab 7, ngebahas ini. Katanya makin kita ngotot debat atau menceramahi, malah makin kuat pertahanan mereka. Jadi misi kita sekarang bongkar strategi jitu berdasarkan apa yang disebut hukum pertahanan diri ini, biar lebih efektif gitu pengaruh kita. Betul. Anda pasti pernah ngalamin kan? Udah semangat presentasi ide, kok yang dengerin malah kelihatan defensif atau nggak terima? Sering banget. Atau pas niatnya ngasih masukan baik-baik, malah dianggap nyerang. Itu gimana tuh? Nah, ini dia intinya. Materi ini bilang, akar masalahnya itu di kecenderungan alami manusia buat melindungi, self-opinion atau harga diri mereka. Dan ini bukan sekedar soal keras kepala biasa loh. Ini lebih dalam. Harga diri ya? Jadi bukan cuma soal gengsi gitu. Bukan cuma itu. Menurut penulisnya nih, harga diri itu kayak fondasi cara kita mandang diri sendiri dan dunia. Jadi pas kita langsung kritik cara pandang mereka, itu kayak menyalain alarm bahaya di kepala mereka. Makanya, pendekatan yang langsung hajar argumen itu seringnya gagal. Kuncinya, dan ini ditekankan banget di bab ini, turunkan dulu perisai pertahanan itu. Turunkan perisainya dulu. Oke, tapi gimana caranya? Apa ini semacam manipulasi? Justru bukan. Ini lebih ke empati strategis istilahnya. Pahami dulu apa sih yang bikin lawan bicara kita ini merasa dihargai, merasa aman. Oke. Ada contoh konkretnya nggak dari materi ini? Biar lebih kebayang gitu. Ada. Contoh klasik yang dibahas itu Lyndon B. Johnson. Pas awal dia masuk Senat Amerika. Awalnya kan dia dianggap ambisius banget, agak kasar malah. Oh ya, saya pernah baca sekilas soal itu. Terus gimana dia? Nah, begitu terpilih, strateginya berubah total. Dia dekati senator-senator senior, kayak Tom Connally, Richard Russell, tapi bukan dengan langsung pamer ide hebatnya. Dia datang dengan, rasa hormat yang luar biasa, sopan banget, sampai rela nunggu lama di luar kantor mereka cuma buat minta nasihat. Wah, jadi dia bikin mereka merasa penting dan bijaksana gitu ya? Persis, ini penerapan langsung dari prinsip tadi. Johnson nggak langsung ngomongin agendanya, nggak kritik sistem, fokusnya 100% ke mereka. Dia biarkan mereka ngomong panjang lebar, dia dengerin, dia validasi pengalaman dan pandangan mereka. Nah, perhatian kayak gini kan jarang banget nih dapet orang. Iya juga ya, orang suka didengerin. Banget dong! Dan seperti kata materi ini, orang tuh haus validasi. Dengan ngasih itu, Johnson secara efektif melucuti senjata pertahanan mereka. Si Russell yang awalnya skeptis malah jadi mentor dan pendukung kuatnya Johnson. Keren kan? Keren sih, tapi muncul pertanyaan nih. Pendekatan kayak LBJ itu apa nggak ada risiko dianggap ya penjilat atau basa-basi doang gitu? Gimana ngebedainnya? Pertanyaan bagus itu. Penulisnya sih mengisyaratkan kuncinya ada di fokus kita. Waktu Anda benar-benar niat dengerin dan memahami sudut pandang orang lain, validasi yang keluar itu bakal terasa lebih otentik. Tujuannya kan bukan nipu, tapi menciptakan kondisi biar pesan kita bisa masuk, bisa didengar. Kalau orang udah merasa dihargai, secara alami mereka lebih terbuka. Jadi ini kayak bangun jembatan dulu lah, baru nyebrang. Oke. Jadi kuncinya bukan di seberapa jago argumen kita, tapi di kemampuan kita bikin mereka merasa didengar dan dihargai duluan. Gitu ya? Tepat sekali. Energi kita dialihkan dulu ke sana. Sip. Nah, itu kan tadi contohnya di panggung politik besar ya. Kalau buat kita-kita nih, dalam obrolan sehari-hari, gimana terapin jurus ini? Misalnya pas rapat tim atau diskusi sama keluarga gitu. Prinsipnya sama aja kok. Pas Anda ngerasa ada tembok resistensi nih, coba deh geser fokus sebentar. Jangan mikirin dulu apa yang pengen Anda bilang, tapi coba pahami dulu apa sih yang mereka pikirkan atau rasakan. Coba tanya, kalau dari sudut pandang Anda, gimana ya? Atau saya penasaran nih, alasan Anda mikir gitu apa ya? Jadi tanya pendapat mereka dulu ya? Iya, tanya dengan tulus, terus dengerin jawabannya. Jangan nyela, jangan menghakimi dulu, tunjukin aja kalau Anda menghargai perspektif mereka.
meskipun mungkin Anda nggak setuju 100%. Biarin mereka merasa di atas panggung sejenak. Kayak yang dibilang di materi ini, inilah kunci emas buat buka gembok pertahanan mereka. Menarik, menarik banget. Jadi ini nggak cuma soal mempengaruhi orang lain aja dong ya. Ada manfaat buat diri sendiri juga. Jelas ada. Justru ini penting banget buat refleksi diri. Materi ini ngingetin kita kalau kita semua punya kecenderungan defensif ini. Nggak ada yang kebal. Dengan kita sadar gimana mekanisme harga diri kita sendiri bekerja pas merasa diserang atau dikritik, kita bisa belajar buat, lebih santai nanggapinnya, mungkin sedikit menertawakan diri sendiri gitu. Haha, iya juga ya. Kadang kita bereaksi berlebihan. Betul. Kita jadi nggak terlalu butuh validasi dari luar terus-terusan. Bisa lebih mandiri secara pemikiran. Kita bisa lebih nerima kalau ya kadang reaksi kita tuh nggak sepenuhnya rasional, tapi lebih karena dorongan melindungi citra diri aja. Oke, jadi rangkuman penting nih buat Anda yang dengerin dari pendalaman bab 7 ini, seni mempengaruhi itu ternyata bukan soal adu kuat argumen, tapi lebih ke soal memahami dan memvalidasi kebutuhan psikologis dasar orang lain, yaitu harga diri mereka. Turunkan dulu pertahanan mereka dengan validasi yang tulus, baru setelah itu pintu komunikasi yang sebenarnya bakal terbuka lebar. Betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya. Kalau kita semua secara alami begitu mendambakan validasi atas harga diri kita sendiri, seberapa sering sih kita mungkin tanpa sadar justru nahan validasi itu buat orang lain? Cuma gara-gara kita terlalu fokus sama agenda atau pendapat kita sendiri dalam obrolan sehari-hari. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.